salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Anastasia Ngatila SPD SD selaku mentor dari Ibu Diah Tesalonika SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangasem 3 Kota Surakarta beserta Ibu Diah Tesalonika SPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Tesalonika SPD selaku menti dari Ibu Anastasia Ngatila SPD SD. Bapak Ibu, perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua inti, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat ialah penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya akan disampaikan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah oleh Ibu Diah Tesalonika SPD dengan tema meningkatkan kesadaran peserta didik dalam memanfaatkan limbah plastik di SD Negeri Karangasem 3 Surakarta. Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Diah. Kepada Ibu Diah kami persilakan. Terima kasih Ibu Hetty selaku pembawa acara atau moderator. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anastasia Ngatila SPD SD selaku mentor saya dalam melaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Terima kasih sekali karena Ibu Anastasia Ngatila sudah memberikan masukan kepada saya, memberikan bantuan, istilahnya dorongan untuk saya untuk melakukan rencana kerja saya nanti selama 1 tahun maupun program menengah terkait dengan kegiatan yang ada di sekolah di SDN Karangasem 3 ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan orientasi pada siang hari ini. Kepada Bapak Ibu minta tolong nanti untuk istilahnya untuk memberikan masukan atau istilahnya memberikan saran ataupun pertanyaan jika nanti ada sesuatu yang kurang atau pas untuk pelaksanaan rencana kerja yang saya akan lakukan ke depannya. Perkenankan saya akan menyampaikan pemaparan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul meningkatkan kesadaran peserta didik dalam memanfaatkan limbah plastik di SD Negeri Karangasem 3 Surakarta. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Diah Tesalonika Beksasisani, Sarjana Pendidikan, NIP PPK 1981
1218 20222 12005. Golongan 9, jabatan guru kelas ahli pertama, unit kerja SD Negeri Karangasem 3 Surakarta. Dalam kegiatan pelaporan ini nanti saya akan menyampaikan yang pertama adalah latar belakang tujuan, yang kedua adalah visi misi pemerintah Kota Surakarta, yang ketiga adalah visi misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yang keempat adalah visi misi SD Negeri Karangasem 3 Surakarta. Selanjutnya untuk kegiatan yang terakhir nanti akan saya sampaikan rencana kerja tahunan dan juga program menengah untuk 5 tahun ke depan. Saya sampaikan dulu mengenai latar belakang. PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK ini merupakan salah satu unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Selanjutnya, tujuan sesuai dengan peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang dikenal dengan PPPK, disebutkan bahwa instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi PPPK. Sedangkan tujuan dari orientasi PPPK ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku PPPK sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk yang kedua, bab kedua, visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta ada 2, visi RPJPD tahun 2005 sampai 2025. Itu adalah Surakarta Kota Budaya Mandiri, Maju dan Sejahtera. Untuk visi RPJPD tahun 2021 sampai 2026 mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, misinya adalah ini. Pengertian dulu misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Ini Bapak Ibu, untuk misi pemerintahan Kota Surakarta, yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Berikutnya visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta itu sendiri yaitu 1. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kedua,
meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Adapun tujuan pendidikan Kota Surakarta, terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Ini dia untuk program strategi Dinas Pendidikan. Yang pertama adalah melakukan program wajib belajar 12 tahun. 2. Pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Yang ketiga, pembinaan sekolah adiwiyata. Keempat, peningkatan mutu pendidikan guru. Dan kelima, digitalisasi pendidikan. Berikutnya visi misi dan SD Negeri Karangasem 3 Kota Surakarta. Adapun visi SD Negeri Karangasem 3 yaitu terwujudnya warga sekolah yang beriman, berprestasi, terampil dan berkarakter. Misi SD Negeri Karangasem 3 terdiri dari 1. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Kelima, mengembangkan kemandirian, bernalar kritis dan kreatif yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Yang keenam, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Berikutnya akan dibahas tentang rencana dan hasil kerja PPPK. Sebelumnya pembuatan rencana kerja ini saya mengangkat dari identifikasi isu bahwa 1. Sampah yang dihasilkan dari lingkungan sekolah, khususnya sampah anorganik, cukup besar. 2. Sebagian besar siswa masih membuang sampah tidak pada tempatnya dan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. 3. Siswa belum memahami cara mengelola sampah yang baik, menghasilkan seni karya yang bermanfaat. Sedangkan isu yang diangkat yaitu rendahnya kesadaran siswa dalam mengelola sampah di lingkungan sekolah. Sesuai dengan judul laporan bahwa meningkatkan kesadaran peserta didik dalam memanfaatkan limbah plastik di SD Negeri Karangasem 3 Surakarta ini, saya membuat rencana kerja tahunan dan juga program menengah untuk kegiatan di SDN Karangasem 3. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama adalah identifikasi isu. Kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi. Ketiga, membuat aktualisasi. Keempat, melakukan aktualisasi. Kemudian yang kelima adalah melakukan evaluasi aktualisasi. Bisa dilihat Bapak Ibu bahwa rencana kerja tahunan PPPK yang saya lakukan ini, yang pertama tadi sudah ada langkah-langkah. Yang pertama ini ada kegiatan, tahapan kegiatan, output hasil, kontribusi terhadap visi dan misi. Untuk rencana kerja tahunan ini saya terapkan di kelas terlebih dahulu. Untuk program yang menengah nanti saya bersama-sama Bapak Ibu guru, kita bersama-sama untuk melakukan kegiatan yang secara menyeluruh yang terkait dengan pemanfaatan limbah sampah plastik pada khususnya. Yang pertama adalah langkah awal identifikasi isu.
tahapan kegiatan, saya kemarin mengkonsultasikan kepada mentor yaitu Ibu Anastasia Natila. Kemudian output yang dihasilkan nanti harapannya sudah mendapatkan masukan dan persetujuan ya Bu ya. Kemarin terdapat isu yang diangkat serta memberikan arahan yang akan dilakukan. Kemudian kontribusi ini mendukung misi sekolah dalam mewujudkan peserta didik mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Yang kedua adalah merencanakan atau merancang aktualisasi. Tahapan kegiatan ini adalah persiapan penyampaian materi berkait dengan masalah lingkungan, penggolongan sampah, dan pemanfaatnya. Output nanti saya memakai bahan ajar atau video yang saya sampaikan kepada anak-anak, kemudian berkaitan dengan masalah lingkungan, penggolongan sampah, pengolahan sampah, dan cara pemanfaatannya. Kontribusi terhadap visi misi tadi sama. Kemudian yang berikutnya, langkah yang ketiga adalah membuat aktualisasi. Yang pertama saya lakukan adalah membuat jadwal kegiatan. Kemudian melakukan pembekalan materi sampah terkhusus sampah plastik. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan plastik di sekolah, baik itu botol, kantong plastik dan lain-lain sebagai bentuk partisipasi siswa dalam kegiatan daur ulang. Output atau hasilnya, yang pertama, setelah saya melakukan tahapan ini, tersusunlah jadwal kegiatan. Kemudian siswa mempunyai pengetahuan atau pemahaman akan cara mengolah sampah, terkhususnya sampah plastik. Kemudian adalah tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan pengumpulan dan kesadaran lingkungan ini menjadi meningkat. Kontribusi terhadap visi dan misi tadi sudah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya yang keempat, langkah yang keempat yaitu melaksanakan aktualisasi tahapan kegiatan. Praktik pengelolaan dan pemanfaatan limbah sampah menjadi karya seni seperti ekobrik, pot dari galon, hiasan dinding dari limbah plastik. Output atau hasilnya diharapkan nanti siswa mampu memilah sampah organik dan anorganik. Dua, kemudian saya melihat siswa mampu mengelola dan memanfaatkan limbah sampah plastik menghasilkan karya seni. Berikutnya, siswa mampu membuat karya seni kerajinan dari sampah anorganik. Kontribusi terhadap visi misi sama. Kemudian silakan lanjut. Ya. Langkah yang kelima adalah melakukan evaluasi aktualisasi. Tahapan ini yang saya lakukan yang pertama adalah melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Kemudian melakukan identifikasi perbaikan. Output atau hasil yang pertama, terlaksananya kegiatan terus terdapat memperoleh dokumentasi kegiatan dan laporan kegiatan. Berikutnya meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan limbah plastik yang mempunyai nilai fungsi. Kontribusi terhadap visi dan visi sama. Berikut saya sampaikan untuk program menengah. Langkah-langkahnya seperti tadi ini, tapi ini untuk tahun kegiatan 5 tahun ke depan. Tahun kegiatan 1 sampai tahun kegiatan 5. Kegiatan 1, tahun kegiatan 1 kegiatannya berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan kegiatan A. Meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak plastik terhadap lingkungan. B. Membangun keterampilan siswa dalam mengolah sampah menjadi barang yang bernilai guna. C. Mewujudkan budaya peduli lingkungan di sekolah melalui program daur ulang sampah plastik. Output atau hasilnya mendapatkan masukan dan persetujuan terhadap isu yang diangkat.
Nah, jadi nanti untuk program menengah ini saya mengajak Bapak Ibu semua dari kelas 2 sampai 6 untuk terlibat dalam kegiatan ini, termasuk istilahnya mengajak anak-anak. Peran aktif dari seorang guru mengaktifkan anak-anak untuk melibatkan mereka cara pengolahan sampah, cara pengelompokan sampah, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kontribusi terhadap visi misi, mendukung misi sekolah dalam mewujudkan peserta didik, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi terampil dan berkarakter bagi peserta didik. Berikutnya masih tahun kegiatan yang pertama, pengenalan dan kesadaran. Nah, ini bahwa satu, sosialisasi tentang sampah plastik dan bahayanya terhadap lingkungan melalui seminar dan kegiatan kelas. Kedua, penayangan video edukasi terkait masalah lingkungan. Ketiga, pengumpulan sampah plastik di sekolah, botol, kantong plastik dan lain-lain sebagai bentuk partisipasi siswa dalam kegiatan daur ulang. Sasarannya di sini adalah memperkenalkan pada siswa dampak sampah plastik terhadap lingkungan itu sendiri. Output atau hasil, tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan pengumpulan dan kesadaran lingkungan ini menjadi meningkat. Kontribusi terhadap visi misi itu tadi sama. Berikutnya untuk program kerja menengah PPPK yang kedua atau tahun kegiatan kedua, yaitu pengumpulan dan pemilahan sampah. A. Sosialisasi tentang sampah plastik dan bahayanya terhadap lingkungan melalui seminar dan kegiatan kelas. B. Penayangan video edukasi terkait masalah lingkungan. C. Pengumpulan sampah plastik di sekolah, botol, kantong plastik dan lain-lain tadi sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan daur ulang. Ini sasarannya adalah membiasakan siswa untuk memisahkan sampah plastik dari sampah lainnya. Output atau hasilnya, peningkatan jumlah sampah plastik yang terkumpul dan pemahaman siswa tentang pemilahan sampah. Kontribusi terkait visi dan misi sama. Kemudian tahun kegiatan ketiga. Tahun kegiatan ketiga yang kita lakukan nanti rencananya pemanfaatan sampah plastik. A. Dengan melakukan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari sampah plastik, contohnya tadi pot bunga, tempat pensil, ekobrik. B. Mengundang ahli daur ulang untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dengan siswa. Yang C. Program satu kelas satu karya, di mana setiap kelas membuat produk dari sampah plastik. Kemudian yang ke D. Pameran hasil karya siswa di sekolah. Sasarannya mengajarkan siswa cara mendaur ulang sampah plastik menjadi produk bernilai. Output ataupun hasil, jumlah dan kualitas karya siswa yang terbuat dari sampah plastik serta tingkat partisipasi dalam pameran peserta didik ini menjadi meningkat. Kontribusi terhadap visi dan misi sama. Kemudian tahun kegiatan keempat. Adapun tahun kegiatan keempat, kegiatannya adalah pengembangan produk dan kewirausahaan. A. Mengembangkan produk daur ulang yang lebih inovatif, contoh pembuatan tirai, hiasan rumah, produk yang bisa dijual. B. Pembentukan kelompok wirausaha sekolah untuk menjual produk hasil daur ulang. C. Pelatihan manajemen kewirausahaan sederhana untuk siswa, misalnya pengelolaan uang hasil penjualan. D. Pameran dan bazar produk daur ulang di acara sekolah atau kegiatan gelar karya.
Adapun sasarannya mendorong siswa untuk mengembangkan produk daur ulang dan berpikir wirausaha. Sedangkan output dan hasil penjualan produk daur ulang dan pengembangan keterampilan kewirausahaan siswa. Kontribusi terhadap visi dan misi sama. Kegiatan kelima. Kegiatan yang akan saya lakukan adalah mengimplementasikan berkelanjutan. Yang pertama A, mengintegrasikan program daur ulang plastik dalam kurikulum pendidikan sekolah. B, pelatihan guru dan staf sekolah untuk mendukung program ini berkelanjutan. E, membangun bank sampah di sekolah untuk mengolah sampah plastik secara berkelanjutan. Sasarannya adalah mewujudkan sekolah sebagai lingkungan yang sadar sampah plastik dan mandiri dalam pengelolaannya. Adapun output atau hasil, keberlanjutan program daur ulang di sekolah dan tingkat kepedulian lingkungan yang terus meningkat di kalangan siswa, guru, dan staf. Kontribusi terhadap visi dan misi sama. Sekian untuk pemaparan saya terkait dengan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Untuk kelanjutannya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Bapak Ibu, kita berikan aplaus kepada Ibu Diah yang sudah menyampaikan hasil laporannya pada siang hari ini. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Diah yang sudah menyampaikan ide dan gagasannya terkait pengelolaan sampah di SD Karangasem 3. Boleh saya menyampaikan pantun sebelum acara berikutnya? Ada ikan memakan semut. Semut menyerang tikus cecurut. Sampah berserakan harus dipungut. Jangan cuma diam dan cemberut. Satu lagi Bapak Ibu. Pak pergi ke pasar berjumpa preman. Lalu ditolong seorang teman. Jika lingkungan bersih dan aman, maka kehidupan terasa nyaman. Biasa dulu aja. Berikutnya adalah tanya jawab. Sebelumnya akan dimulai oleh Ibu Mentor, Ibu Anastasia Ngatilah, SPD yang akan memberikan masukan serta saran kepada menti, yaitu Ibu Diah Tesalonika Biksa Sektisani, SPD. Kepada Ibu Ana kami persilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Baik, saya selaku mentor akan memberikan sedikit saran dan masukan-masukan yang saya tujukan kepada Ibu Diah. Dari hasil paparan Ibu Diah tadi, kita dapat mengambil beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, saya sarankan kepada Ibu Diah selaku pelaku atau yang membuat rencana kerja, kalau itu memang akan dilaksanakan, itu memerlukan perencanaan, memerlukan waktu yang dibutuhkan sangat panjang. Yang sangat diperlukan adanya juga kolaborasi atau kerjasama bagi semua warga sekolah secara berkelanjutan. Partisipasi aktif, keterlibatan dan kesadaran warga sekolah sangatlah diperlukan. Mari kita dukung bersama-sama, melibatkan peran pengurus kelas ataupun orang tua untuk mewujudkan rencana kerja yang Ibu Diah rencanakan. Bisa juga kita mengajak peserta didik
untuk turun ke lapangan melihat langsung proses pengolahan sampah dengan melakukan kunjungan ke tempat pembuangan sampah, atau mungkin bisa pusat daur ulang yang ada di kota Surakarta. Dan juga boleh mengadakan program sekolah hijau dengan mengajak seluruh warga sekolah untuk mengurangi penggunaan plastik dan mengolah sampah plastik dengan lebih baik. Yang kedua, diharapkan menghasilkan output yang sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun. Antara lain, 1. Dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak plastik terhadap lingkungan. Yang kedua, dapat membangun keterampilan siswa dalam mengolah sampah plastik menjadi barang yang bernilai guna, atau istilahnya melakukan ekobrik ya Bu Dia. Jadi dalam pelaksanaan ekobrik ini siswa diharapkan untuk melakukan kreasi kerajinan yang terbuat dari limbah atau sampah plastik. Kemudian yang ketiga, dapat mewujudkan budaya peduli lingkungan di sekolah melalui program daur ulang sampah plastik. Jadi nanti dapat mewujudkan budaya peduli lingkungan di sekolah melalui program daur ulang sampah plastik. Ya. Mungkin demikian saran dan masukan dari saya selaku mentor ya Bu Dia. Semoga dengan demikian dapat menambah wawasan kepada Bu Dia selaku pelaku pembuat rencana kerja. Semoga ini dapat terwujud. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Anastasia Natila SPDSD sebagai mentor saya dalam kegiatan orientasi ini. Untuk saran dan masukannya sangat luar biasa sekali. Nanti ini ke depannya saya masukkan apa yang menjadi masukan atau saran Ibu Anastasia, nanti saya masukkan ke dalam rencana program menengah, di mana anak-anak untuk dilibatkan langsung, istilahnya terjun langsung ke lapangan di tempat pembuangan akhir di kota Surakarta. Yang kedua tadi adalah pembatasan penggunaan kantong plastik ya Bu. Nah itu nanti untuk dikurangi dan mohon untuk kerjasama Bapak Ibu lainnya dalam kegiatan yang sesuai dengan rencana yang saya rencanakan, yaitu rencana menengah ke depan selama 5 tahun. Untuk berikutnya mohon tanggapan dari Bapak atau Ibu terkait dengan kegiatan orientasi ini. Jika ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih Bu Dia. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Bu, apa bedanya rencana kerja tahunan dengan program kerja menengah yang akan Anda lakukan di SD Negeri Karangsem 3? Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Nisa, rencana kerja tahunan ini dokumentasi yang berisi tentang rencana kerja yang nanti sebagai acuan dalam kegiatan di sekolah, yaitu di SDN Karangsem 3. Untuk program menengah itu merupakan program kerja selama 5 tahun ke depan. Hal ini bertujuan untuk yang pertama tadi meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak plastik terhadap lingkungan. Kemudian B, membangun keterampilan dalam mengolah limbah sampah plastik untuk menghasilkan barang yang bernilai guna. Kemudian yang ketiga, mewujudkan budaya peduli lingkungan di sekolah
melalui program daur ulang sampah plastik. Terima kasih, seperti itu jawaban dari saya. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, luar biasa sekali apa yang sudah Bu Dia rencanakan untuk program tahunan maupun program kerja selama 5 tahun ke depan ya Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita dukung apa yang sudah menjadi rencana Ibu Dia. Semoga dapat terlaksana dan tentunya akan bermanfaat sekali bagi kita, kemudian juga lingkungan di SD Negeri Karangasem 3. Terima kasih Ibu Dia, mari kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih Ibu Dia. Bapak Ibu, demikian tadi seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang sudah disampaikan oleh Ibu Dia Tesalonika SPD. Tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.